mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Juga ketika malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan mempersembahkan doa malam kami. Urapi semua yang kami kerjakan sehingga menjadikan nama Tuhan terus dimuliakan dalam hidup kami. Ketika nama Tuhan dimuliakan, maka kami percaya kami akan terus semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, saudara sekalian, mengingatkan kembali, selalu kami ingatkan bahwa doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, dalam beberapa minggu terakhir mengakhiri tahun 2022, kita meneliti tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus yang semakin ditambah-tambahkan, dan terutama melalui Injil Matius ya. Saya mengikuti terus dari pasal-pasal awal dan kita menghitung mukjizat lah ya, menghitung kuasa Tuhan yang diperlihatkan kepada umat manusia pada waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi secara jasmaniah, dan itu semakin memantapkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, ini sudah tahun baru, sekarang sudah tahun 2023, dan saudara, sebetulnya doa malam ini didedikasikan untuk terutama menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Kalau ada di antara yang mengikuti doa malam ini, doa khususnya doa malam ya, karena harap diingat pelayanan doa melalui online ini ada pagi dan malam. Doa pagi setiap jam 5 dan doa malam setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Nah, yang doa pagi temanya tersendiri yaitu membaca firman Tuhan dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 akan kita selesaikan oleh anugerah Tuhan sampai selesai, bahkan diulangi berkali-kali, itu doa kita. Tapi yang doa malam itu sebetulnya disediakan juga untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Makanya kalau ada pertanyaan yang bersifat kerohanian, Kristiani, dan kita bisa menjawabnya, silahkan disampaikan kepada kita di kolom chatting saudara ya, atau menghubungi melalui jaringan pribadi yang ada, melalui sarana-sarana komunikasi yang ada. Nanti akan menjadi tema di doa malam kita seperti biasanya. Kalau belum ada, kebetulan tahun 2023 ini salah satu sinode besar yang ada di Indonesia menetapkan tema tahunan. Jadi tema dalam setahun itu fokus kepada Yesus. Jadi ini sejalan dengan yang sudah kita mulai mengakhiri tahun 2022. Oleh karena itu saya kalau belum ada pertanyaan akan melanjutkan tema-tema kristologi lah istilahnya semacam ini, dan tentu saja juga bisa diselingi dengan tema yang lain yang ada secara sesaat. Kadang-kadang kita juga meneliti atau mencari jawaban atas peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita saudara ya, yang hubungannya dengan sebuah peristiwa yang sedang menjadi topik di sekitar kita. Biasanya itu juga ada pertanyaan-pertanyaan kerohanian yang mengikutinya. Nah, oleh karena itu biasanya kita menjawab dalam doa malam ini. Tapi
kalau tidak mengikuti tema-tema sesaat seperti itu, maka tema kita adalah Kristologi untuk dapat Anda ketahui. Dan juga kami beritahukan bahwa secara khusus untuk doa malam itu yang mengisi di hadapan kamera belum tentu saya, saudara ya, bisa anggota tim yang lain di sini yang ada dan berkenan menyampaikan pokok bahasan dalam doa malam ini. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan dari Matius pasal 9, judul renungan singkat kita adalah kuasa membuka suara, saudara. Kuasa membuka suara, kita baca dulu Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34. Agak singkat ini, tapi cukup menambahkan kepada kita bukti kembali kuasa Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia jati yang memiliki kuasa ilahi yang diperlihatkan kepada manusia, kepada kita, dan dicatat di sini. Matius pasal 9 ayat 32, saya baca untuk kita semua. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di antara umat pilihan Tuhan. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Sampai di situ pembacaan saya. Jadi peristiwanya Tuhan Yesus barusan menyembuhkan dua orang yang menderita penyakit buta, ya, tidak bisa melihat, dan dua orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemarin kita renungkan ada satu poin, yaitu pertanyaan Tuhan Yesus, percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya? Dan kedua orang buta itu berkata, kami percaya. Maka Tuhan tinggal menambahkan, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kemarin poinnya adalah bahwa iman itu menjadi jembatan, iman itu menjadi anak tangga untuk melihat kuasa Tuhan, melihat atau menerima kuasa Tuhan ini. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, itu diulang berkali-kali ya. Kemarin kita renungkan paling tidak di kitab suci dicatat 4 kali peristiwa. Kalau di keempat Injil itu bisa disebut lebih dari 4 kali disebutkan seperti itu. Tapi kalau diringkas setidaknya 4 kali peristiwa. Dan setelah kedua orang itu pergi, ini yang sempat dicatat oleh penulis kita, tokoh yang namanya Matius ini. Kemudian dokumentasi firman Tuhan ini diberi nama Kitab Matius. Nah, itu ada orang yang bisu dan di situ dicatat kerasukan setan. Saudara-saudara, kalau kita mencermati soal kebisuan, saudara ya, orang yang bisu itu yang sempat saya jumpai fakta di sekeliling hidup saya, yang pernah saya jumpai adalah ada yang karena tuli lebih dulu. Jadi karena tidak bisa mendengar, maka dia tidak mengenal kata-kata, saudara. Jadi kalau mengucapkan kata itu hanya sesuai yang dia kenal dan tidak jelas gitu, karena dia hanya melihat dari gerak bibir lawan bicaranya. Makanya saya mengenal ada seorang yang pertamanya itu tuli, kemudian menjadi bisu, ya, mengeluarkan suara, tetapi tidak pas kata-katanya. Jadi bisu tingkat tertentu, misalnya mengucapkan aku gitu, dia hanya mengucapkan ahu gitu. Kalau siang ya ia gitu, selamat siang ya ia, itu itu pernah saya jumpai. Dan ada yang benar-benar tidak
bisa bersuara. Jadi pita suaranya memang rupanya terganggu seperti itu. Nah, kalau itu sungguh-sungguh bisu, ya. Nah, memang yang dikenal itu bahkan juga di kitab suci menyebutkan ada orang yang menderita bisu tuli, itu saudara ya, atau tepatnya tuli bisu, ya, tuli lebih dahulu, baru kemudian tidak bisa berbicara dengan baik. Tidak dijelaskan di sini si bisu yang ada di peristiwa ini yang jenis mana, tapi yang jelas kalau orang disebutkan bisu itu tidak bisa berbicara, saudara. Nah, lalu orang itu dibawa kepada Tuhan Yesus, dan catatannya di sana dikatakan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Nah, kita secara jasmaniah, ya, secara umum mengenal kalau orang yang disebut kerasukan setan itu mesti muncul gejala orangnya seperti orang gila, ya kan? Jadi yang dikenal oleh umum orang yang kerasukan setan itu adalah yang berlaku tidak normal, seperti itu. Jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak keruan, seperti itu, ya. Lalu menyatakan pernyataan-pernyataan yang tidak baik, tidak normal, seperti itu. Jadi seperti atau bahkan hampir mendekati sebagai orang gila, gitu. Itu yang dikenal istilah kerasukan setan. Tapi Alkitab itu mencatat bahwa sebetulnya orang yang di dalam dirinya ada roh jahat yang menguasai, itu belum tentu orangnya menampakkan gejala-gejala kegilaan semacam itu, ya, berkali-kali dicatat. Dan nanti kalau kita meneliti kitab suci, firman Tuhan, lalu dicocokkan dengan keadaan sekeliling kita, maka hal itu masuk akal, saudara. Jadi orang yang kerasukan setan itu belum tentu orangnya jadi gila. Sebagai contoh, kalau berkali-kali saya katakan, pada peristiwa Ayub itu diizinkan Tuhan, dia diganggu oleh iblis, ya. Dan firman Tuhan secara suci tentang Ayub itu menjelaskan bahwa iblis minta supaya Ayub itu dicobai dengan cara disiksa dan melalui tingkat-tingkatan cara penyiksaannya itu, ya. Yang pertama, hartanya lenyap, begitu. Nah, untuk iblis bisa melenyapkan hartanya Ayub, itu ternyata iblis menggunakan suku Sheba atau orang-orang Sheba dan juga orang-orang lain untuk merampok hartanya Ayub. Dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa iblis itu menggunakan orang untuk mencapai kehendaknya. Nah, dalam menggunakan orang itu tentu saja dia menggerakkan orang, toh ya. Nah, orang yang digerakkan itu belum tentu orangnya jadi gila, tapi orangnya menjadi jahat sekali. Dan itu nanti di bagian firman Tuhan yang lain disebutkan bahwa ada iblis yang bekerja di antara orang-orang jahat. Jadi orang-orang jahat itu dirasuki iblis atau dikuasai setan, sehingga kelakuannya itu tidak menjadi gila, tapi menjadi jahat. Jadi kalau hidupnya masih normal, masih bergaul seperti orang-orang normal, tapi dia menjadi jahat sekali. Makanya kalau ada orang yang kehidupannya menjadi jahat sekali, itu sudah jelas sesuai dengan firman Tuhan, orang itu di dalam dirinya sedang digerakkan oleh roh jahat. Itu, saudara, ya. Nah, itu yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa
Kalau iblis itu memasuki seseorang, maka juga ternyata bisa menimbulkan ketidaknormalan. Dalam hal ini orang yang bersangkutan yang dibawa kepada Tuhan Yesus ini menjadi bisu. Saya menyimpulkan tidak bisa berbicara. Itu. Saya kemudian ingat pada zaman ini, zaman kita, jadi abad-abad sekarang ini, ada seorang hamba Tuhan. Kalau saya nggak salah ingat, saya pernah melihat dokumentasinya, ada seorang negro hamba Tuhan. Itu kalau menyembuhkan penyakit selalu mengusir penyakit itu. Jadi segala macam penyakit itu disimpulkan oleh dia, hamba Tuhan ini, ditimbulkan oleh setan, oleh kuasa kegelapan, dan ternyata banyak yang disembuhkan seketika. Nah, seperti itu saudara ya. Jadi memang hidup manusia itu berhadapan dengan, kita sering menyebutnya peperangan rohani ya. Dan peperangan rohani itu musuhnya ada dua. Yang pertama adalah kedagingan kita sendiri maksudnya, nafsu daging kita, dan iblis. Nah ini. Dan ketika itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dalam peristiwa ini, setan itu diusir dari orang yang bisu itu. Ketika roh jahat itu sudah keluar dari hidup orang yang bisu itu, maka si bisu bisa berbicara. Nah ini satu lagi tambahan bahwa Tuhan Yesus menampakkan kuasanya untuk membangun dunia, terutama memberikan kesembuhan kepada orang yang sedang dibicarakan di kisah ini. Nah, hanya ada catatan bahwa orang Farisi, yaitu orang-orang yang kalau Tuhan Yesus menggunakan istilah orang-orang yang berpikiran jahat, saudara, orang Farisi, yang pada akhirnya nanti mereka ini kan juga yang menyalibkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang berpikiran jahat. Jadi orang-orang yang berpikiran jahat itu membela kejahatannya, sehingga apa yang dilakukan itu selalu benar, begitu. Jadi orang jahat itu punya norma kebenarannya sendiri, dan norma kebenaran itu sesuai sekehendak hatinya. Nah, luar biasa tuh ini. Dan ini sampai sekarang masih kita lihat, saudara. Ada orang-orang yang bahkan berkali-kali disebutkan zaman sekarang ini, karena nama Tuhan Yesus itu memberikan kesembuhan, lalu orang mencemooh mengatakan bahwa ada mujizat yang dilakukan oleh jin Kristen, gitu. Itu dicemooh orang semacam itu. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak usah masuk hati yang seperti itu, saudara-saudara. Karena firman Tuhan yang lebih kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kuasanya untuk membangun dunia, menampakkan kuasanya sedemikian rupa, itu lebih kita percaya daripada keyakinan yang lain. Itu keyakinan Kristiani, saudara ya. Tidak ada pribadi di bawah kolong langit ini yang bisa menjadi imam besar agung kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengenai imam besar agung itu sendiri, itu penjelasannya cukup panjang ya. Manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa kalau tidak melalui perantara seorang imam. Dan imam itu yang dikenal adalah imam-imam secara manusiawi, yaitu imam yang memimpin doa ya. Yang dikenal adalah imam agung, tetapi Tuhan Yesus Kristus itu menjadi imam besar agung, karena dia sampai saat ini bahkan bisa naik turun surga dengan leluasa. Dia sudah menjadi manusia yang luar biasa, yang bahkan mati hidup kembali untuk mewakili kita berhubungan dengan Tuhan, atau membawa kita berhubungan dengan Tuhan. Imam besar agung. Dan peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa mengikut Tuhan Yesus itu akan selalu menghadapi cemoohan semacam ini, bukan hanya sekarang tetapi sejak Tuhan Yesus masih ada, kita akan menghadapi orang-orang yang mencemooh
yang memiliki kebenarannya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, jadi dalam kisah ini poinnya adalah ada kuasa yang Tuhan perlihatkan, yaitu mampu membuka suara atau mampu menyembuhkan orang yang menderita sakit bisu. Jadi nilai yang dapat kita serap melalui perenungan di bagian Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34 ini adalah saya catat untuk kita sekalian. Kuasa menyembuhkan orang bisu menegaskan lagi bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Saya ulangi, kuasa menyembuhkan orang bisu menegaskan lagi bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita untuk didoakan, khususnya mereka yang membutuhkan kesembuhan. Nah, nama-nama yang masih ingin didoakan itu mohon diupdate atau diperbaharui setiap minggu, ya, sekali. Jadi setidaknya setiap awal minggu hari Senin itu saya akan menantikan kalau nama yang sudah tidak perlu didoakan lagi tidak kami sebut dalam doa ini, supaya doa kita efektif. Tapi saya meyakini kalau nama-nama yang masih perlu didoakan itu masih memerlukan pelayanan doa kita di hadapan Tuhan, akan tetap kita sebut di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan singkat di doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang terus menolong, sehingga doa malam ini akan terus berlangsung dan kami boleh terus merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kami, terutama di dalam doa-doa kami, baik doa pagi maupun doa malam. Dan sekarang kami mengucap syukur untuk kami dapat melayani Tuhan dengan doa. Kami berdoa syafaat untuk dunia yang menghadapi tahun yang baru sekarang ini, dan walaupun ada banyak hal yang kami dengar menghadapi tahun ini akan ada perjuangan tersendiri, tetap kami memiliki iman, percaya bahwa semua yang kami kerjakan ketika bersama dengan Tuhan oleh anugerah Tuhan, maka semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih, dan kami tetap dapat hidup dan meraih kemajuan, segala kemajuan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang tidak ada duanya di dunia ini. Tokoh rohani yang kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Karena itu biarlah Roh Kudus terus menolong kami, sehingga oleh anugerah-Mu kami tetap berada di jalan yang benar, menyembah dan mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk doa syafaat ini, dan kami sekarang berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini masih nama-namanya dikirim kepada kami untuk didoakan, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Hendri Dwi Laksono dari Salatiga yang masih dirawat di rumah sakit di Surakarta, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami menyerahkan bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami saat ini mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami
mengucapkan terima kasih bahwa setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan keseharian yang boleh kami kerjakan, bahkan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami terus menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan berkati sehingga kami dapat menyempurnakannya, tertuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami tidak lupa berdoa hari ini, khususnya di kota kami di sini dan juga kami dengar di kota-kota lain banyak terjadi banjir sehingga mengganggu lalu lintas maupun kehidupan sehari-hari dari beberapa rumah tangga. Tuhan, bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami berseru untuk Tuhan tolong supaya segala peristiwa ini justru membawa iman kami semakin dibangun untuk memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk mengatasi keadaan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami setiap hari dengan ini semakin dapat memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan tidak lupa kami terus mengulangi, memberitahukan bahwa doa malam ini diadakan secara online setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga ada doa pagi yaitu setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, hanya temanya yang berbeda ya. Terima kasih kepada semua yang selalu setia mengikuti dan juga yang sudah memberikan dukungan kepada kami, dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Dan juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.